Perkenalkan, nama saya Theodora. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kartu plastik dan sejarah kartu plastik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kartu plastik. Kartu plastik pada dasarnya adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan, dan untuk melakukan penarikan uang tunai. Kartu kredit juga merupakan kartu plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atau transaksi yang dilakukan, dan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga pada waktu yang ditentukan. Yang kedua adalah sejarah kartu plastik. Di zaman sekarang ini, kartu kredit sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak seperti dulu, memiliki kartu kredit bukan merupakan hal yang aneh dan biasa dibanggakan. Sebab sudah banyak orang sudah memiliki kartu kredit. Kartu ini sengaja diterbitkan oleh perusahaan dan hanya berfungsi sebatas kartu member saja, dengan harapan konsumen menjadi lebih loyal. Manajemen perusahaan pun lebih rapi untuk mengurus semua data konsumen yang nantinya akan disajikan sebagai data marketing. Perkenalkan, nama saya Bayu Imam Al-Ghifari. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan layanan kartu kredit yang ada di dunia. Pertama, pada tahun 1924, konsep pertama penggunaan kartu dalam transaksi perbankan telah mulai diperkenalkan. Beberapa tahun kemudian, metode pemakaian kartu ini diikuti oleh 100 buah bank di seluruh Indonesia. Yang kedua, tahun 1950, Diners Club dan American Express menjadi kartu yang menggunakan plastik pertama. Yang ketiga, tahun 1958, American Express menawarkan kartu untuk pasar travel dan entertainment. Yang keempat, tahun 1966, Bank of America menawarkan lisensi kartu Amerika kepada bank-bank lainnya untuk membuat kartu pembayaran. Yang kelima, tahun 1969, ATM atau Automatic Teller Machine pertama muncul di Inggris. Yang keenam, tahun 1970, ide pembuatan kartu kredit diterima secara luas. Yang ketujuh, tahun 1977, Bank Amerika memberi lisensi kartu kredit yang dipusatkan bersama secara resmi di bawah nama Visa. Yang ke-8, tahun 1995, lebih dari 90% transaksi perbankan di Amerika dilakukan secara elektronik. Ini pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu plastik. Yang pertama, penerbit atau issuer. Artinya, penerbit di sini merupakan pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu. Bisa bank, lembaga keuangan non-bank, dan perusahaan non-lembaga keuangan. Yang kedua, acquirer, yaitu pihak yang mewakili kepentingan penerbit untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit, dan melakukan pembayaran secara kepada merchant atau penjual. Yang ketiga, pemegang kartu, yaitu pihak yang menggunakan kartu kredit dalam kegiatan pembayaran di mana pemegang kartu tersebut memenuhi prosedur yang telah ditetapkan penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya. Yang keempat, merchant adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Penggolongan kartu plastik. Berdasarkan fungsinya, 1. Credit card adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, di mana pelunasan atau pembayaran kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. 2. Charge card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau di mana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya, atau tanpa biaya tambahan. 3. Debit card, pembayaran atau transaksi jual beli barang atau jasa dengan menggunakan kartu debit. Ini pada prinsipnya merupakan transaksi tunai.
dengan tidak menggunakan uang tunai, akan tetapi pelunasan atau pembayarannya dilakukan dengan cara mendebit. 4. Cash card. Pada dasarnya ialah kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai, baik langsung pada kasir maupun melalui ATM bank. 5. Check Quired Card. Kartu ini pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa, terutama Inggris. Di samping itu, kartu tersebut dapat juga digunakan dalam melakukan penarikan uang melalui ATM. Berdasarkan wilayah, berikut berlakunya. 1. Kartu plastik lokal. Kartu plastik lokal merupakan kartu plastik yang hanya berlaku dan dapat digunakan di suatu wilayah tertentu, misalnya Indonesia. 2. Kartu plastik internasional. Kartu plastik internasional adalah kartu yang dapat digunakan dan berlaku sebagai alat pembayaran internasional. Pasar kartu kredit internasional dewasa ini didominasi oleh dua merek, yaitu Visa dan Mastercard. Kartu plastik internasional yang dapat dipergunakan melalui transaksi di berbagai tempat di dunia adalah sebagai berikut. 1. Visa adalah kartu kredit internasional yang dimiliki oleh perusahaan kartu Visa internasional. Pelaksanaan operasionalnya berdasarkan lisensi dari Visa internasional dengan sistem franchise. Mastercard. 2. Mastercard. Kartu kredit ini dimiliki oleh Mastercard Internasional dan beroperasi berdasarkan lisensi dari Mastercard Internasional. 3. Dinner Club dimiliki oleh Citi Club. Cara operasinya dilakukan dengan cara mendirikan subsidiari atau dengan cara franchise. 4. Carte Blanche. Kartu ini juga dimiliki oleh Citi Club dan beroperasi persis sama dengan Dinner Club, yaitu dengan membentuk subsidiari atau dengan franchise. 5. American Express. Kartu kredit ini dimiliki oleh American Express Travel Related Service Incorporated dan beroperasi dengan mendirikan subsidiari American Express. Ini pada prinsipnya adalah charge card, namun dapat memberikan fasilitas kredit line pada pemegang kartu. Perkenalkan, nama saya Sepina Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi kartu plastik. Yang pertama, sumber kredit kartu plastik dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh kredit yang dilakukan dengan cara pembayaran dilakukan secara bulanan atas setiap transaksi. Membayar bulanan sejumlah minimum tertentu dari total transaksi yang dilakukan. Jumlah pembayaran yang dilakukan setiap bulan lebih pasti. Yang kedua, sumber uang tunai, yakni sebagai sumber yang dapat menarik uang tunai secara langsung karena melalui konter ATM dengan menunjukkan kartu card. Yang ketiga, penjamin cek kartu plastik yang diterbitkan beberapa bank dapat digunakan untuk menjamin penarikan cek. Manfaat utama kartu plastik. Yang pertama, kemudahan. Kartu kredit dan debit menawarkan kemudahan belanja tanpa perlu membawa uang tunai dan cek, dan juga tidak perlu identifikasi tambahan. Yang kedua, keamanan. Jika Anda kehilangan kartu kredit atau debit, segera laporkan kepada bank penerbit kartu agar kartu Anda terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan kartu. Yang ketiga, berlaku di seluruh negara. Beberapa kartu kredit diterima di lebih dari 20 juta lokasi usaha di seluruh dunia. Yang keempat, keluasan dan fleksibilitas. Dengan kartu kredit, barang yang diinginkan dapat dibeli dan membayarkan kemudian sesuai dengan rencana pengeluaran pribadi. Yang kelima, membuat anggaran lebih mudah. Dengan kartu kredit, seorang dapat membiayai suatu pembelian yang cukup mahal dan lulusnya mengikuti jadwal yang sesuai dengan anggaran.